BPN urusan rakyat, urusan rakyat. Itu yang perlu jadi kajian BPN. Kenapa sampai muncul masalah seperti itu? Ini tentu jadi bahan koreksi. Saya kira itu. Monggo Mas. Yang terakhir untuk kita semua, NKRI harga PAT matur nuwun, dan saya tidak jadi ngaling-ngaling. 2017 bulan April, kurang lebih Maret April 2017, PPAT tersebut telah memberikan kesaksian palsu pada persidangan saya di sidang Pekalongan. Katanya saya dituduh nyuri stapel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah aspirasi hari ini Orang kepala hukum di Indonesia, ya, saya nuntut demi Allah, saya sampai nangis, padahal saya itu orangnya tokmol, orang Jawa. Yang mungkin nanti akan diberitakan sebagai saksi, sebagai bentuk pengembangan terhadap persoalan masalah terhadap kasus yang kita laporkan. Nah, diundang sebagai saksi jika nanti harus 9 bulan. Apa DPR perlu ada perombakan struktur di jajaran divisi-divisinya sehingga pelayanan itu biar cepat, mudah dan ramah. Tuntutan kami itu kan sebenarnya hanya meminta salinan AJB, salinan akta jual beli yang dimana pernah saya lakukan pada para pihak pembeli. Saya kan selaku penjual, itu saya lakukan di notaris PPAT Pongki Sugiarto yang bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Sambong Barat. Berhubung dia itu banyak spesimen lebih dari satu, makanya dia tak minta salinan tersebut sejak 2019 sampai 2022 bulan Desember. Sekarang ini belum kunjung memberinya, karena kemungkinan kan kebingungan itu mau kasih salinan AJB-nya yang model mana kan. Nah, makanya biar jelas, tegas ada tindak lanjut dari BPN selaku MPPD, kita ya minta tolong sama ormas-ormas yang ada di Batang, bahasanya untuk mengawal kegiatan saya. Dan saya sampaikan juga banyak terima kasih pada awak media maupun rekan-rekan yang telah mendukung keinginan saya atau tujuan saya biar menegakkan tidak ada korban selanjutnya, ya, korban selanjutnya di luar konteks saya, ya, yang sebagaimana gugur demi hukum akhirnya jual belinya karena tanda tangan atau spesimen ditolak oleh notaris PPAT Pongki Sugiarto pada tahun 2017. Matur nuwun. Ada berapa spesimen yang diketahui? Kira-kira tiga berbeda. Tiga perbedaan, beda-beda. Model spesimennya ada 3 macam. Jadi itu yang dilakukan beliau. Makanya sampai 3 tahun belum bisa memberikan salinan-salinan yang saya minta sebagai penjual. Untuk harapan Anda sendiri Bapak, untuk dari aksi ini harapannya ke depan bagaimana Bapak? Kalau saya sih harapannya satu, itu kasihan sama rakyat, warga, khususnya masyarakat Batang. Kalau sampai terjadi kelakuan PPAT yang seperti ini berjalan terus-menerus, makanya kita minta kepada pihak BPN untuk bertindak tegas, itu satu. Nah, kalau saya pribadi keinginannya minta salinan tersebut itu hanya untuk penambahan bukti-bukti, karena saya kan mungkin akan melangkah ke tingkat pidana lah, laporan pidananya Pongki Sugiarto. Audien dengan BPN, apa yang disampaikan oleh Pak Karnoto perlu kami tanggapi. Saya kuasa hukumnya Pongki Sugiarto. Saya sudah mendapatkan surat kuasa dari Pak Pongki dengan surat kuasa khusus dengan penomorannya istimewa, Pak. Ditandatanganin pada tanggal 5 Desember. Bahwasannya Pak Pongki sudah mendapatkan surat rekomendasi dan surat
anjuran dari MPD ya, MPPD bahwa untuk memberikan salinan, 2 salinan, dan saya sampai sekarang belum menerima telepon atau dihubungi oleh penasihat hukum dari Pak Karnoto perihal permohonan permintaan salinan tersebut. Sampai detik ini saya belum. Jadi saya selaku penasihat hukumnya, saya menunggu kepada penasihat hukumnya Pak Karnoto untuk bertemu dengan saya, dan saya akan siap memberikan 2 salinan sebagaimana yang direkomendasikan oleh MPPD. Itu aja. Untuk hal-hal yang lain tentunya saya tidak menanggapi. Itu saja perihal tentang permohonan salinan AJB. Jadi kami akan memberikan 2 sebagaimana surat yang diberikan oleh MPPD kepada klien kami. Itu ada yang ditanyakan? Ada. Gimana? Saya Pak, terkait dengan bahwa adanya tanda tangan Iya. ada yang berbeda-beda. Kalau ketentuan hukum, masalah tanda tangan itu Pak, ada perubahan itu tidak masalah karena hukum itu tidak, yang penting pribadi ya. Jadi ketika orang menandatangani, saya punya tanda tangan, kemudian besoknya tanda tangan saya berbeda, itu hak saya. Karena itu hak masuk kepada DUHAM, hak kepribadian orang. Seperti Bapak waktu SD tanda tangannya tulisannya mohon maaf ganteng. Kemudian SMA karena sudah keren, tanda tangannya ganti keren. Itu tidak masalah Pak. Kecuali saya tanda tangan itu, saya menandatangani punya orang, baru saya melakukan suatu perbuatan tindak pidana 263 atau memalsukan. Kalau pribadinya untuk tanda tangan itu nggak masalah. Yang disebut spesimen antemortem itu berkaitan kepada pemalsuannya. Tapi kalau Pongkinya sendiri yang tanda tangannya Pongki, hari ini begini, besoknya tanda tangannya ganti, itu tidak masalah karena haknya dia untuk menandatangani. Itu aja Pak. Ada lagi? Berarti selama ini salinan itu ada Pak ya, dipegang oleh Pongki Pak ya? Ada, dan kami sudah menerima surat rekomendasi akan kami berikan. Ada. Kenapa sampai dari 2019 sampai sekarang nggak serahkan? Kenapa Pak? Karena kami sendiri, kalau alasan sendiri satu ya Pak, tentunya kita menghargai ada kode etik notaris, ada kode etiknya sendiri BPAT, ada mekanisme yang harus ditempuh. Jika ada orang melakukan transaksi jual beli atau apa, ada mekanisme konstitusi yang harus ditempuh. Jika pidana maka ada aparat penegak hukum untuk dilaporkan, jika perdata ada pengadilan untuk melakukan gugatan. Mekanisme itu, dan untuk notaris sendiri diwadahi oleh Dewan Etiknya sendiri. Bapak melaporkan, nanti dia klien kami notaris otomatis diperiksa dan kemudian ada rekomendasi. Satu lagi Pak. Kenapa kok susah Pak? Kalau kalimat susah dan tidak susah itu tolak ukurnya abstrak ya Mas ya. Kalimat susah itu menurut jenengan susah, tapi menurut saya belum tentu. Karena gimana? Ya, saya akan menyampaikan sedikit keterkaitannya bahwa persoalan ini salinan AJB sebenarnya sudah diajukan 4 bulan yang lalu di majelis PPAD. Ya, kenapa kok sampai bertele-tele? Nah. Padahal secara otomatis Karena si notaris saudara Pongki itu pasti mengetahui. saya menanggapi bahwasannya ada mekanisme tadi Pak. Kita menghargai Dewan MPPD-nya. Karena belum dilakukan konfirmasi dan pemeriksaan. Kita sangat menghargai job description dia. Kita harus memposisikan bahwa dia itu memeriksa dulu apa sarannya, apa yang kalau memang ada penalti, apa penaltinya. Jika ada teguran-tegurannya apa, itu yang akan dilaksanakan. Tapi dalam hal ini kan ada kesan bahwa persoalan itu terabaikan. Karena sebenarnya sangat Iya. Sebenarnya mohon maaf Pak, saya batasi. Ini sudah tendensi ya. Sebenarnya ini sudah tendensi. Jadi pertanyaannya yang bisa saya ya gimana? Untuk kaitan permintaan AJB itu apakah harus melibatkan MPPD? Kan itu salah satu hak antara penjual dan pembeli. Betul. Kenapa tidak diberikan dari awal? Betul. Itu sebetulnya tahun 2012 ya Pak ya. Udah 2012 2013 itu permasalahan, dan itu transaksi, bahkan klien-klien yang membeli rumah pun transaksi pembayarannya itu langsung ke Pak Karnoto. Jadi Pak Pongki ini hanya mencatatkan dan memproses aktanya. Untuk transaksi sendiri catat Pak. Jika Pak Karnoto itu merasa ada dirugikan baik itu secara material, tentunya yang dipidanakan itu bukan Pongki Pak.
yang menempati rumah tersebut. Kalaupun Pak Pongki hanya sebagai pejabat yang diberikan kewenangan sebagaimana undang-undang memproses, terus kenapa nggak memberikan AJB? Karena AJB tersebut sifatnya nggak wajib Pak untuk penjual, nggak wajib, tidak wajib notaris memberikan, tidak wajib. Tapi itu kan hak Pak, itu kan suatu hak juga. Oh betul, kalau berbicara hak, cuman Bapak harus batasi dulu. Notaris juga kadang-kadang ya kita juga harus pahami tidak semua notaris itu kan mampu dikendalikan oleh kemauan kita. Itu aja, mungkin pertanyaannya bagaimana? Sebenarnya tadi yang disampaikan di pada prinsipnya nanti tetap seperti yang tadi saya sampaikan Pak, bahwa MPPD adalah kan majelis ya, ada beberapa kelompok nanti kami sampaikan itu kepada majelis Pak, karena itu kan keputusannya dari majelis seperti itu ya, kami tidak bisa memberikan komentar terkait itu. Terkait dengan pengajuan dugaan bahwa tanda tangan dari saudara notaris ya. Terkait dengan Mas Emit, bagaimana tindakan sekali lagi kami di sini di luar kewenangan kapasitas kami Pak J. Apapun nanti hasilnya, termasuk tadi bukti-bukti yang tadi disampaikan kepada kami, ditunjukkan kepada kami, akan kami rangkum, seterusnya kami akan sampaikan kepada pimpinan. Mungkin nanti ada kebijakan pimpinan atau ada arahan-arahan pimpinan atau perintah-perintah apapun, nanti setelah hasil dari ini akan kami sampaikan kepada pimpinan. Apabila dalam langkah-langkah tersebut memang ada bukti bahwa mengarah ke situ, bagaimana tindakan BPPD? Sekali lagi ini kan MPPD Pak J, jadi kami tidak bisa mewakili atas nama pribadi untuk menyampaikan satu Pak, karena ini kan MPPD Pak. Tapi yang jelas yang majelis dari itu kan punya kewajiban juga. Makanya tapi kan ini nanti akan dirapatkan dalam MPPD yang pada akhirnya nanti ada rapat MPPD dan nanti akan dihasilkan keputusan MPPD. Secara aturan kan juga jelas-jelas. Kalau memang ada pelanggaran, apakah ada sanksi? Iya, itu bagian dari nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan dan MPPD Pak. Tapi yang jelas memang ada sanksi Pak ya? Kalau itu memang, setahu kami kalau itu memang ada pelanggaran, mestinya ada sanksi. Berupa apa itu sanksi apa Pak? Kami lihat dulu Pak nanti sanksinya sejauh mana dan sebagainya. Sekali lagi yang menentukan sanksi dan sebagainya adalah tidak kami secara pribadi, tetapi nanti MPPD, sehingga kami tidak bisa ya untuk memberikan sanksinya seperti apa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.